Jadi bukan cuma Nabi Muhammad, semua utusan Allah, para nabi dan rasul yang wajib kepada mereka itu. Maka yaitu 4 perkara, ada 4. Jadi Allah Subhanahu wa taala wajib 20 sifatnya, kemudian yang mustahil 20 lawanannya, tambah 1 sifat jais, 21 tambah 9 aqaid dengan lawanannya segala macam, jadi 50 aqaid. Kalau dikatakan wajib bagi sekalian rasul berarti wajib akli, bukan wajib syar'i. Jadi wajib pada akal. Jadi akal kita nggak menerima kalau seandainya yang 4 ini nggak ada kepada para utusan Allah, para anbiya wal mursalin. Yang nggak usah jauh-jauh, udah dekat aja paling Rasulullah SAW aja kita pikirin. Kalau udah kita yang kalau mikirin Nabi semua udah kebanyakan di jauhan. Kalau udah Sayyidul Mursalin udah semua kena. Nah jadi ada 4 perkara yang wajib pada akal, yang nggak boleh nggak adanya tuh. Yang mustahil pada dan di bawah ini. Dan yang mustahil pada mereka itu yaitu lawanan daripada yang disebutkan 4 perkara ini. Yang pertama yaitu sidik. Arti sidik benar. Arti sidik benar. Maka mustahilkah? Artinya dusta. Jadi nggak mungkin para nabi itu dusta. Karena sifat sidiknya wajib menempel kepada para anbiya wal pada Rasulullah SAW sebagai contoh yang dekat. Kalau kita bisa banyakkan dustaan, emang benar gitu. Kalau Rasul nggak mungkin berdusta, karena di dalam dirinya Allah berikan sifat yang wajib kepada sekalian para anbiya mursalin dan Rasulullah SAW dan semua itu, yaitu sifat sidik, bukan sodik, bukan sodik dagang lele di pasar, mirip ya, sidik, sodik, benar, tahu yang namanya sodik benar apa enggak. Mustahil yaitu Rasulullah SAW ambil contoh itu aja kadhib, artinya dusta. Jadi Rasulullah SAW nggak mungkin dusta. Di dalam wilayah mana itu sidik itu, ya semua Rasulullah perbuatannya, ucapannya semua benar, nggak ada yang tidak benar. Nah kita wajib bagi mukallaf meyakini, yang penting kan itu, yakin bahwa Rasulullah itu sidik benar. Dalam wilayah mana kata ulama ada 2. Yang pertama, benar bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah. Kalau kita udah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sifatnya yang 50 aqaid itu dengan menjadi keyakinan dan kita paham. Nah, sekarang bicara masalah utusannya yang kedua yaitu syahadat yang kedua. Bicara tentang sosok daripada para utusan Allah. Bahwa benar diutus oleh Allah. Yakin gak nih? Bahwa Rasulullah itu semua para nabi diutus oleh Allah, kita punya keyakinan yang jazim, maksudnya yang jazam, yang putus, yang nggak ada lagi saknya. Apa iya? Ini warnanya apa nih? Putih. Kenapa ente bilang putih? Yakin. Emang warnanya kelihatan putih. Si yakin itukah ente mengucapkan warna putih ketika dikatakan bahwa Rasulullah utusan Allah yang benar? Nah itu. Ini udah nggak ada lawannya nih, putih, udah nggak ada yang nyangkal. Itu namanya keyakinan, dilihat warnanya putih.
Dalam hati kita punya keyakinan yang demikian ya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu namanya keyakinan yang jazam, yang putus. Itu yang ditanamkan di dalam hati. Dan orang-orang yakin itu pasti ada tandanya, nggak cuma di mulut. Jadi dalam dua wilayah yang pertama, kebenaran bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa-apa yang disampaikannya adalah benar. Datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan Rasulullah, para nabi, bukan. Ntar nanti ditanya aja, goyah dikit deh. Kenapa nabi bininya banyak? 9, udah mulai goyang gitu. Iya, kurang berkeperwanita, udah begitu gitu. Benar nggak? Kok nabi begitu katanya nabi? Kok bininya banyak? Goyang mulai. Benar nggak? Yang nanya perempuan lagi, bini kita lagi. Dari situ tuh, karena orang mah ada aja yang nanya yang jelek-jelek tentang, yakin gak itu? Wa mayantikul apa? Anil hawa illa wahyu, kan perbuatan perkataan apa yang disampaikan perbuatan Nabi itu gak akan dilakukan kalau gak ada perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin gak kebenarannya itu? Kita kan takaran dunia, masa Nabi mengkhianati cinta murni, menyakiti seorang perempuan menurut takaran nafsu manusia. Segitu aja kita tuh ngomong urusan begitu tuh yang kalau udah mulai goyah. Jadi dua, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah benar. Yakin udah, nggak usah pakai ragu-ragu. Bukan sangka-sangka kita. Jadi bukan perkiraan kita, bukan sangka-sangka kita. Apa iya Rasulullah ngomong begitu? Jadi harus ya percaya. Kita mau jatuh nih, pegangan sama satu pegangan yang kita pegang. Udah nggak ada lagi pegangan, cuma itu doang, bahwa udah jurang. Kalau kita nggak yakin dengan pegangan itu, jatuh gitu. Harus ya hidup dan mati. Segitu yakinnya. Seperti tadi ini putih, ya udah yakinnya begitu udah. Yang gampang. Buat perasaan hati kita mengiktikorkan, meyakini bahwa Rasulullah SAW itu, ambil contoh Rasulullah aja deh. Walaupun di sini jamak semua. Baik itu Nabi Allah Adam, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Khidir, semua adalah benar. Apa yang dikatakannya benar, dan mereka adalah utusan Allah di dalam dua wilayah itu, kebenaran mereka. Semua perbuatannya benar, nggak ada yang salah. Nggak mungkin, mustahil Rasulullah dosa. Ya, apa yang kita katakan, yang kita dengar, apa kata Rasulullah SAW, hadis segala macam semua itu benar. Apa iya? Jadi jangan bilang apa iya apa enggak. Nah, kalau kita udah yakin bahwa Rasulullah SAW itu memiliki sifat sidik, nah sekarang tinggal kita punya adab yang meyakini Rasulullah SAW sidik benar. Yang pertama, adabnya kita wajib sidik di dalam beribadah. Wajib syar'i nih kalau buat kita. Jadi kalau kita yakin Rasulullah SAW itu memiliki sifat sidik, berarti kewajiban kita yaitu benar di dalam ibadah. Secara ilmu fiqh.
Di mana benarnya? Kan tiap Jumat diingetin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya apa itu sebenar-benarnya takwa? Kalau takwa apa sih? Menjalankan perintah, meninggalkan perintah. Kita apa? Sholat. Nah, sholat kita kira-kira udah benar belum? Dengan sebenar-benarnya sesuai tuntunan Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Sholat kita, sholatnya seperti sholat Rasul bukan? Kata Nabi kan begitu. Sholli kama ra'aitumuni. Jadi sholatlah kamu seperti sebagaimana aku sholat. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara sholatnya Rasulullah SAW? Ya belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Yang pertama tuh ada. Jadi membenarkan di dalam ibadah. Istinja mesti benar. Rasulullah nyampainya udah benar apa yang dikatakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wudunya mesti benar. Sholatnya mesti benar. Itu kewajiban kita. Yakin gak sama Rasulullah memiliki sikap? Yakin, tapi sembahyang gak benar. Sama juga. Yakin nih mau. Yang penting kan perbuatannya sesuai gak? Kalau kita yakin dengan cinta kita punya istri, sama juga dengan keyakinan sebaliknya pasti diikuti daripada orang yang dicintainya kan, karena ada kebenaran di dalam. Nggak mungkin nih bini gua hianatin gua, diikuti. Benar nggak sih? Kalau udah ya. Dari mana bisa yakin? Karena kenal kan gitu. Ya ini belajar tauhid ini mengenal daripada Allah dan kenal kepada utusan Allah. Yakin. Ikutin. Kewajibannya ibadah kita harus sesuai dengan tuntut. Jadi jangan sembahyang, jangan ikut-ikutan. Ntar ada orang takbirnya begini, ente ikut juga, waduh gaya baru enak juga ya. Enak juga. Kayaknya kalau ngangkang rada gedean enak juga nih ikut-ikutan. Kita bisa ragu nggak dapetin ilmu yakin sebab kita nggak belajar. Sehingga melihat orang sembahyang, itu orang sembahyang bener apa enggak? Kayaknya dia beneran dia mau gue ikutin. Jadi kalau kita pengen benar, karena Rasulullah SAW memiliki sifat titik dan benar, dia ikutin, dia belajar. Gak bisa nggak pakai belajar. Belajar juga bukan mustamian cuma dengerin doang, ada ustadz ceramah gitu, bukan. Dia belajar ada gurunya, ada kitabnya gitu, yang benar belajar begitu. Oh ini kitab fikih, ngambil dari kitab mana? Oh ini yang dipelajari, dia itu ikutin. Jangan cuma dengerin orang ceramah doang, itu bukan belajar namanya. Supaya ibadah kita benar gitu kan, secara bagaimana mau yakin semua orang ilmunya aja kita nggak yakin, bener nggak sih ini kudu? Syarat istinja gue bener apa kagak nih? Udah hilang belum rasanya, baunya, warnanya? Jangan cuma dikepret-kepret doang istinja. Sebab gara-gara istinja banyak orang masuk neraka jahanam, bahkan siksanya paling berat. Itu Nabi yang ngomong. Jangan ngomongin sembahyang sama wudunya, udah istinjanya aja salah. Jadi kalau dia yakin istinjanya yang benar kemudian dia berwudu, maka siksanya akan keras di yaumul kiamah itu. Cuman gara-gara, jadi jangan diremehin lah belajar fikih istinja deh, belajar tauhid nggak akan nyampe ente kemana-mana kalau ini kan paham lah.
jadi wali bisa terbang, orang fikihnya kagak kelar gimana? Mau dapat syafaat Rasul nggak diikutin, mana buktinya? Nggak ikut kepada bagaimana Rasulullah sholat. Kan disuruhnya wajib benar di dalam ibadah. Rasul ibadah sembahyangnya gimana? Ya begitu ya kita ikuti. Lewat mana kita tahu? Belajar daripada pewaris para pewarisnya Rasul. Siapa itu ya? Guru, kiai, ulama, mualimin yang ngamalin ilmunya. Ada ulama yang ilmunya doang ada, ngamalin kagak kan. Makanya doanya kan ulama yang ngamalin ilmu. Kalau timbang ilmu doang nggak semua juga bisa. Yang ngamalin yang bisa. Mau ceh doang semua juga bisa. Begini. Ya sulit kan ngamal. Jadi kalau udah tahu benar, zaman Rasul kan sudah menuntut ilmu, walaupun sampai negeri yang jauh. Cuman untuk belajar istinja. Kita nih rumah kita dekat ustaz, dekat majlis taklim, wudu berantakan, istinja berantakan, kagak mau belajar. Gimana? Kita punya keyakinan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam utusan Allah Rasulullah itu memiliki sifat sih. Ya kita benerin kewajiban ibadah kita dengan sebenar-benarnya, ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Yang paling benar sembahyang bagaimana, yang paling benar wudu bagaimana, begitu maksudnya. Yang paling benar istinja bagaimana, itu yang dipelajari. Yang paling benar mana? Tuntut ilmu yang wajib, tauhid, tuntut ilmu. Kemudian fikihnya. Ya kalau kita nggak benar ya nggak bisa. Kalau nggak belajar mana tahu. Jadi ibadah jangan ikut-ikut. Nah, harus tahu dari sini kitabnya belajarnya si anu, gurunya si anu gitu. Banyak kan guru. Kalau merasa kurang benar wudunya, tanya sama ustaz, datangnya di rumahnya belajar, tanya lagi wudu saya udah benar belum nih. Gitu loh. Jangan diem aja. Jadi nggak usah malu, nggak apa-apa. Udah tua masih belajar wudu aja. Yang belajar itu bingung ngamalinnya gimana ya, kata belajar. Jadi jangan ikut-ikutan. Mandi junub gua udah bener belum ya? Tanya caranya. Ada ilmu. Tiap hari naik ke puncak gunung mandinya kagak bisa. Firman mah enak. Modal ngimpi sebulan sekali juga kalau dikasih. Mandi wajibnya ditawar harus bener. Sampai salah. Bagaimana mau benar sembahyang, bagaimana mau khusyuk, gimana mau ikhlas kalau yang itunya aja kagak bener. Jadi jangan berharap mimpi masuk surga. Jangan berharap dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Kalau nggak ngikutin lah. Jangan mimpi dapat berkah ngadain maulid kalau nggak pernah benerin cara ibadah. Maulid mulu ngaji kagak sama aja, ibadah kagak. Sholawat aja banyakin 200.000, 1.000, kencingnya sebab salah sama aja. Kata Nabi jala bulu gitu. Jadi perbuatannya gitu. Yang wajib apa sembahyang, baca Fatihah, ya bener makhraj hurufnya, tajwidnya. Tanya mau ustaz, deket rumah ustaz nggak mau nanya kan begini. Kan sekarang banyak ustaz, banyak di daerah mah, di kampung, di rumah nggak ngerti nanya, udah dites ustaz ini udah bener nih bacaan belum gitu. Oh, udah, yang salah yang mana nih, bener yang gitu, jangan diem baik. Sembahyang jalan terus gitu. Doa pengennya enak aja diterima kan gitu. Gimana? Pengennya dapat syafaat Nabi kan gitu.
Itu yang pertama, wajib sidik di dalam ibadah, benar. Yang kedua, wajib membenarkan niat. Jadi niat mesti lempeng. Ibadah itu niatnya mesti niatnya karena menjalankan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Udah nggak ada yang lain. Kalau tahajud biar jadi kaya, nggak usah. Biar badan sehat terus. Ngadain maulid biar habis itu rezeki banyak, nggak usah. Niatnya menyenangkan, bersyukur karena dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau Rasul nggak ada, ente kagak ada. Jangankan ente malaikat kagak ada, Nabi Adam nggak ada, surga nggak ada. Jadi kalau bukan karena Nabi Muhammad nggak akan diciptakan ya alam jagat raya ini. Jadi sidik itu kesempurnaan di atas ikhlas. Orang ikhlas belum tentu sidik, tapi kalau sidik udah pasti makanya itu Sayyidina Abu Bakar pangkatnya Masya Allah sidik. Kalau kita kan masih ikhlas lillahi ta'ala gitu kan. Begitu baca doa kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, emang itu begitu. Waktu itu ucapin bener dengan ucapan itu kan gitu. Kan loh, begitu kan ucapannya. Sesungguhnya hidupku karena main gua pengen ngarepin dapat duit. Main 5 waktu biar jangan sial. Ngaji biar rezekinya lancar. Gimana ceritanya? Kan ngomongnya begitu kan sidik. Berarti kalau sidik ucapan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi pangkatnya yang pertama ikhlas, kesempurnaan keikhlasan itu sih. Itu aja. Yang suka kita baca tuh doa kita tiap 5 waktu. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mana yang ente dulukan? Allah apa urusan yang lain kan gitu. Ngomong doang kan kita salat kata Allah putus yang dulu gitu. Kalau kata ketemu perempuan malah gombal loh, buat tahu kelakuan lu luar dalam gitu. Jadi ikhlas itu tujuannya niat menjalankan perintah Allah dengan mengikuti Rasulullah. Dari mana kita bisa mengikuti Rasulullah? Ya ikutin apa kata kiai ulama, pewaris para nabi. Benerin. Rasulullah itikadnya benar. Rasulullah cara ibadahnya benar. Rasulullah akhlaknya benar. Supaya kita benar mengikuti Rasulullah, belajar. Makanya disuruh belajar tauhid, disuruh belajar fikih, disuruh belajar tasawuf, begitu model. Akhlak biar ngerti, hati. Jangan cuma fikih doang sama tauhid, tasawufnya kagak. Harus komplit semuanya. Bagaimana akhlak kepada Allah, hati kita kan semua hati. 3 itu yang wajib yang kita pelajarin. Tauhid, fikih, tasawuf. Jadi biar ada pakaiannya, ada selimutnya, biar bagus. Hati jasadnya udah bagus nih. Kalau ibadah zohid kan membuat memperbaiki jasad. Ada selimutnya pakai tasawuf. Bukan ganteng bersih masa telanjang mau juga males lihat. Paham ya? Tuh 2 adabnya, wajib
Yang pertama membenarkan ibadah, yang kedua membenarkan niat. Kewajiban adab kita daripada sifat sidik yang wajib Allah berikan kepada sekalian ruh, karena kita percaya Rasulullah utusan Allah, kemudian apa yang menjadi perkataannya datang daripada Allah dan benar ada, berarti kita ikut, kan kita sahadatin berharap dapat syafaat. Terus kita nggak ikutin berharap dapat syafaat doang dengan membaca sholawat, maulid segala macam, enak aja. Bener ini sesuai ilmunya. Jadi jangan malas gitu, datang ngaji di mana-mana, belajar, kalau nggak ngerti tanya. Ini udah bener belum? Ada kiai yang nyuruh. Orang takwa itu hidupnya dipermudah. Jadi dia ikutin dan nih. Dia takwa, tadinya nggak pernah sembahyang 5 waktu berjamaah. Tadinya nggak pernah tahajud, dia tahajud. Sholat sunnah dia kerjain, baca Quran, semua dia kerjain. Begitu dia kerjain bukan enak hidupnya, malah utang banyak, usaha bangkrut. Yang disaranin siapa? Katanya takwa mempermudah hidup. Boleh jadi dia menjalankannya nggak sesuai apa yang dituntut Rasulullah. Boleh jadi belajarnya nggak pakai guru. Jadi nggak bisa belajar sendiri, nggak boleh. Harus ada sambungannya. Ada kitabnya, ada sambungannya. Jangan langsung belajar Quran sama hadis kan. Benar tapi bisa sesat. Datang belajar sama guru, buka kitab tentang mempelajari hak. Datang sama guru belajar yang mempelajari kitab Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Al-Qur'an dan yang lain. Jadi jangan dengerin dari TV, dengerin dari sana, oh begini nih ya, mau kerjain nih, dengerin ceramah nih, mau begini, oh mesti begini nih, jalanin, nggak bisa begitu. Tanya dulu nih kitabnya dari mana, dari oh udah kuat banget, jalanin aja. Jadi yang namanya belajar itu ada gurunya, ada kitabnya gitu, bukan cuma ngoceh doang. Oh, sidik tuh ya. Jadi pangkat orang sidik itu di atas ikhlas. Abu Bakar As-Siddiq udah nggak diragukan, makanya pangkatnya Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makamnya di samping makam Nabi. Jadi singgasananya itu sama berdampingan sama singgasana Nabi itu kalau di surga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita mah kan sidik itu apa yang diucapkannya di dalam ibadahnya, semua ucapannya dia kerjakannya dan diakui. Nasrati contohnya itu aja dah. Wal suku wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Udah itu. Yang gampang yang kita ngomongin dulu tiap 5 waktu. Tapi nggak sesuai sama. Ya benar nggak sih? Sama ini kita buat 11-12. Ngertiin. Kemudian yang kedua amanah, artinya kepercayaan, maka mustahil khianah, artinya tiada. Rasulullah itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib memiliki sifat amanah. Kalau amanahnya kita mau beda sama amanah Rasul. Yang gampang gini, jadi dititipin nih, amanah nih nyampe nih, amplop titipin kasih Ustadz Komar, nyampe, itu amanah nyampe. Jadi amanah yang diberikannya nyampe. Tapi dalam hati kita, di dalam pelajaran, di dalam perjalanan menuju ke tempat Ustadz Komar, kira-kira isinya apa nih? Kalau Rasul mah kagak. Amanah nyampe, kagak dibongkar, tapi dalam pikiran benak hati kita isinya apa kira-kira ya? Kayaknya duit berapa ya? Enak juga nih Ustadz kamu tahu, kita begitu. Kalau Rasul enggak.
Jadi kalau Rasulullah SAW dan para anbiya enggak begitu, enggak pernah hianat, enggak pernah salah. Jadi dapat dipercaya. Makanya julukannya Al-Amin Rasulullah, dari mulai kecil. Jujur, nggak pernah hianat, nggak pernah melanggar aturan, nggak pernah berbuat kesalahan, amanah. Di dalam wilayah mana Rasulullah SAW putusan Allah Subhanahu Wa Taala ini amanah gitu kan buat kita, ini wajib sifatnya mustahil tiada dapat dipercaya atau khianat. Yang pertama itu dipercaya di dalam memimpin umat. Kalau Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Adami wal Arabi kan gitu. Nabi yang diutus untuk para jin dan manusia, seluruh alam percaya, pegang, pemimpin. Dia bakalan hianat karena menjadi contoh yang diikuti. Bukan cuma pemimpin, Rasulullah SAW yang kedua juga menjadi pemimpin. Diajarin satu-satu yang nggak bisa para sahabat semua sampai kepada kita semua. Ini kalau bukan perjuangan Rasulullah, kita nggak bakalan kenal model Islam ini sampai kepada kita. Perjuangannya Rasul. Jadi bukan cuma memimpin tapi membimbing. Kan beda. Memimpin timbang nyuruh-nyuruh doang, kalau membimbing ada yang nggak bisa diajak. Terus mursyid dah. Satu-satu sampai bisa terus. Dan nggak pernah hianat Rasulullah SAW. Kalau kita mah karena Rasulullah amanah. Berkah sifat amanah inilah Rasulullah para ulia itu sehingga mendapatkan kemuliaan daripada Allah, maksum, dijaga daripada nggak mungkin berbuat dosa. Jadi pekerjaan Rasulullah itu 24 jam, kalau nggak wajib ya sunnah yang dikerjakan. Isinya pahala ibadah kepada Allah yang wajib. Nggak lagi ngerjain yang makro, kalau kita kan masih ini. Kalau Rasulullah nggak 24 jam. Jadi makanya nggak sampai jatuh kepada dosa. Saking amanahnya tuh. Nah, adabnya kita kepada Rasulullah dengan sifat amanah ini, wajib kita baik sangka kepada Rasul. Nggak boleh buruk sangka. Baik sangka kepada Rasul. Kepada siapa lagi? Kepada pewaris daripada Rasul. Siapa itu? Ulama. Jadi harus baik sangka, nggak boleh kita buruk sangka. Jatuhnya dosa. Kalau cuma sangkaan doang dosa besar. Tapi kalau sudah yakin Rasulullah berbuat kesalahan, kan Rasul manusia biasa, bisa aja punya kesalahan. Tunggu, omongan itu sangkaan atau meyakini? Kalau dia meyakini berarti murtad, kalau sangkaan jatuhnya dosa besar. Kan Rasul kan manusia juga berbuat salah. Tuh. Kalau ada yang ngomong begitu berarti kagak belajar tahu. Wajib, jadi kita wajib bersangka baik. Kalau kita bersangka buruk kepada Rasul, berarti bersangka buruk juga kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengutus para roh. Berarti Allah salah pilih dong. Benar nggak? Nah, contoh lain ini kerja nih semua nih. Ini bosnya Ustadz Komol Pak.
Ustadz Kamal mau pergi sebulan nih keluar kota. Nah ditunjuk firman nih, kata Ustadz Kamal, itu ikuti perkataan firman, apa yang diucapkannya ikuti dengan benar. Jangan sampai jadi ikutin. Itu pesannya begitu kata Ustadz Kamal kepada kita semua nih. Begitu pergi Ustadz Kamal sebulan, ini si Firman punya kelakuan gak sesuai aturan nih. Harusnya begini jadi begini, harusnya A, B yang dikerjain. Kita yang ngikutin lah, ini salah atau benar nih begini. Gak sesuai atau kira-kira yang salah siapa tuh? Yang suruh nunjuk ikutin firman siapa? Ustadz Kamal. Ustadz Kamal salami orang, mas kita suruh ngikutin orang yang begini, nggak sesuai dengan aturan. Ya kalau Allah yang milih berarti kan nggak salah. Kalau kita bersangka buruk berarti bersangka juga buruk kepada Allah. Allah salah pilih Nabi nih, gitu. Kan sekarang sering keluar kedengaran Nabi kan manusia biasa, sering bisa juga berbuat salah ya. Omongan-omongan begitu tuh, hati-hati. Bersangka buruk aja dosa besar, apalagi meyakini menjadi murtad. Kalau apa yang dijanjikan disampaikan oleh Rasulullah kepada kita kemudian kita jalani belum dapat fadilah segala macamnya, berarti ada yang salah sama kita aja yang sangka baik. Dan nggak boleh sangka juga buruk kepada pewaris para nabi, ulama, kiai, ajengan. Kalau yang ente lihat kemudian menurut ente buruk, jangan ente komentarin bersangka buruk. Dia mah punya ilmunya, punya kerjaan yang kita nggak ngerti, nggak usah pakai komentar bersangka buruk. Ama kaum muslimin muslimat aja nggak boleh, apalagi kepada roh. Itu adabnya, wajib kita nggak boleh bersangka buruk kepada Rasulullah. Mungkin itu kali yang kita susah menjalani ibadah jadi berat, punya prasangka buruk kepada Rasulullah. Rasulullah nggak ada berarti siapa? Waris. Dan kita belajar kepadanya menuntut ilmu punya sangka buruk ya. Itu adabnya. Kemudian yang kedua, wajib mengikuti Rasulullah secara zahir dan batin. Kan setiap hari kan setiap baca ratib dibaca tuh buat mutaba'atillahu zahiran wa batinan. Mutabah mengikuti kepada Rasul secara zahir dan batin. Apa itu ikuti kelakuan Nabi yang secara zahir? Ikuti pekerjaan Nabi 24 jam. Kalau Nabi mau tidur begini kita ikutin. Nabi kalau mau mandi begini ikutin. Nabi kalau sholat begini ikutin. Nabi kalau baca Quran begini ikutin. Nabi kalau makan begini ikutin. Ini kalau kita mau dekat sama Nabi nih, kan kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti aku, kata Allah yang perintahkan. Kalau engkau ingin dapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ikuti 24 jam. Nabi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ngapain aja itu diikuti. Dari mana kita tahu? Ya belajar fikih. Nabi kalau makan bagaimana cara belajar cara makannya, cara sholat Nabi, begini semua. Kemudian yang kedua, ikuti perilaku Rasulullah. Rasulullah sabar orangnya, tawakal kepada Allah, ridho dengan segala ketentuan. Ikuti yang zahir. Supaya bisa ngikutin, belajar, ada ilmu. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, sabar bagaimana, tawakal bagaimana. Itu yang zahir. Itu kalau kita mau dekat sama
Nah, supaya dapat keberkahan, kan disebutkan di mana majelis kemudian disebutkan di dalamnya dengan nama Nabi Muhammad SAW, itu niscaya keluar cahaya tembus dari mulai langit pertama sampai langit ketujuh. Kalau di situ disebutkan nama Rasulullah, malaikat sampai nyium baunya, dari mana nih cahaya turun ke bawah. Oh, di situ disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita mau dekat kepada Rasul, jalankan ibadah kita atas perintah Allah, mengikuti tata cara Rasul. Kalau berwudu nih, mau sholat jalan perintah Allah seperti wudunya Rasulullah. Rasul kalau wudu begitu. Jadi tanamkan di dalam hati selalu ada Nabi benda, Nabi kita Muhammad sallallahu, supaya dapat keberkahan. Jadi jangan pernah lepas kita bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu. Kalau udah bersambung terus, Allah ridho biasanya. Masuk kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj, pada saat Rasulullah ketemu Allah itu masih pakai sendal. Kenapa sendal bisa berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sendal itu punya sambungan kepada kakinya Rasul. Malaikat Jibril nggak punya sambungan, makanya nggak bisa ketemu Allah. Kan yang ketemu Allah siapa? Setelah peristiwa itu naik ke atas mustawa, berhadapan langsung kepada Allah, yaitu Rasul, masih pakai sendal. Karena sendalnya bersambung kepada kaki. Nah, kita umatnya ya sambung. Oh, ini jalan ini ngaji, menuntut ilmu, menjalankan kewajiban perintah Allah, kata Rasul suruh menuntut ilmu supaya ibadah kita sama seperti Rasul. Itu ingetin, oh ada nama Nabi di dalam hati. Berkah. Jadi jangan pernah nggak digandengkan. Nah, kalau kita udah ikutin Rasul, nanti akan Allah kasih sirr dan asrarnya daripada rahasia yang dikasih Allah kepada Rasul. Atu ilallahi hadhihi sabili. Kata Allah. Kemudian Allah akan berikan kepada engkau ala basiratin ana wa man ittaba'ani, kau akan diberikan basirah seperti apa Allah berikan kepadaku kalau engkau mau ikutin aku, kata Nabi. Baru semua jadi ada keberkahannya karena di dalam hatinya ada Rasulullah. Dagang, oh Rasulullah dagang nih, supaya dagangnya seperti Rasul, belajar ilmu dagangnya. Gue mau dagang ngikutin seperti Rasul, dagangnya mah apaan aja. Jadi ada nama Rasul di dalam hati, supaya dapat keberkah. Jadi hati kita juga supaya bisa bersyukur, supaya bisa dapat rasa sabar. Wudhu begitu sama, sholat Rasul begini, begini. Rasul mah sabarnya Masya Allah. Ditipukin, diapain ini sabar. Semua nawarin mau ngancurin mah gak mau Rasulullah kan. Malah didoain Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau bukan dia yang dapat petunjuk, entar anaknya. Kalau anaknya enggak, entar cucunya kan. Mungkin kalau udah dimusnahin zaman Rasulullah masih ada, mah kita nggak kebagian udah nih. Nenek moyang kita udah mati semua udah. Bagaimana nabi-nabi yang lain tuh? Itu cerdasnya nabi yang paling bontot begitu. Senjata pamungkasnya disimpannya nanti di yaumul qiyamah. Apa itu? Siapa? Umat Nabi Adam datang kepada Rasulullah, wah semua segala macam datang kepada Nabi Adam, nggak sanggup cuma umat Adam. Bukan datangnya kepada siapa? Rasul. Minta tolongnya kepada siapa? Pintu surga nggak dibuka kalau Rasul nggak masuk.
semua ngantri nungguin. Jadi beruntunglah ente lahir di zaman umatnya Nabi Muhammad, dipilihkan sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya umat di suku. Tapi jangan cuma sekedar begituan, ikutin Nabi, caranya yaitu belajar ibadah sesuai dengan Nabi yang bagaimana, akhlaknya ikut Nabi, tawakalnya ikut Nabi. Nabi nggak pernah komplain dengan ketentuan Allah. Jadi Rasul nggak pernah bersedih, nggak pernah pusing gundah gulana sebab urusan Kalau kita hilang dompet aja sebelum sehat tahu hilang dompet doang, padahal duitnya kagak ada isinya, cuma KTP doang gitu. Bikin KTP itu kan susah sama gitu kita ngomong. Duitnya emang nggak ada duitnya. Amanah. Nah, kalau kita udah dekat, jadi orang yang ngikutin Rasul itu dikatakan dekat kepada Roh. Nanti baru dapat ente orang yang dekat itu, nanti baru ente bisa ketemu ngimpi kepada Roh. Kalau dekat aja enggak, gimana mau ngimpi? Kalau dekat aja enggak, bagaimana mau dapat rasa kecintaan? Emang ada ente cinta sama Rasul? Pengen ketemu Rasul? Enggak. Ada gitu. Seperti ente pengen ketemu pacar ente itu. Ngebetnya gitu maksudnya. Kalau nggak begitu berarti belum tandanya berarti belum ngikut ibadah ya, apa ini kelakuan sifat. Nggak ada kita merasa cinta rindu sama Rasul, nggak ada. Anta tau nggak anta? Anta. Kalau saya rumah apa? Sempet. Karena kita nggak dekat. Cara dekatnya apa? Ikutin tata cara ibadah Rasul. Sesuai belajar maksudnya gitu. Itu ya, kalau mau dekat begitu. Kalau udah dekat baru ada rasa cinta, pengen ketemu. Orang yang udah diimpiin Rasul matinya pasti ada kata Nabi. Kalau mati nggak akan mati sebelum Allah